Hola Mina! Setelah sebelumnya saya sudah membahas Boruto to Blue Vortex chapter 28 versi spoiler dari terjemahan fans yang ternyata masih ada beberapa halaman yang belum lengkap dan juga beberapa kesalahan terjemahannya. Jadi kali ini demi menghindari kesalahpahaman cerita, saya akan bahas versi terjemahan resminya atau versi ofisial Manga Plus. Jadi tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Sampul halaman chapter 28 kali ini menampilkan kakek Sumire yang sedang memeluk pedang milik Boruto. Di sampul halaman itu ada sebuah catatan yang berbunyi, menjaga erat harapan yang dipercayakan. Sementara judul dari Boruto to Blue Vortex chapter 28 adalah kekuatan baru. Di halaman pertama ada sebuah catatan samping editor yang berbunyi, Inojin berusaha menguasai jutsu baru untuk persiapan melawan Mamushi. Yang membuat jutsu ini krusial dalam pertempuran itu adalah chapter ini sendiri diawali dari Inojin yang sedang duduk berkonsentrasi mempelajari jutsu barunya. Di hadapannya muncul sebuah proyeksi yang memperlihatkan sesuatu. Boruto dan Kashin Koji ada di belakangnya sedang memantau latihan Inojin itu. Koji sendiri cukup terkesan dengan kemampuan Inojin yang sudah bisa melakukannya dalam waktu singkat. Koji berkata, "Bagus, itu sudah mulai terbentuk." Inojin berkata, "Ya, entah bagaimana." Boruto pun cukup terkesan. Dia berkata, "Boleh juga, tidak kusangka kau benar-benar bisa melakukannya dalam 1 hari." Mendengar Boruto berbicara, Inojin menoleh ke arahnya lalu berkata, "Hei Boruto, biar ku perjelas ya. Alasanku berada di sini hanyalah demi Konoha dan juga demi Himawari. Bukan berarti aku sudah memaafkan pengkhianatanmu atau mengakuimu sebagai kawan." Lalu sambil bersiap berteleportasi dengan Hiraishi no Jutsunya, Boruto menanggapi ucapan Inojin dengan berkata, "Aku juga belum menganggap dirimu pantas. Ingat ini baik-baik. Kalau kau sampai membuat Himawari menangis, walau hanya 1 kali, akan kucukur habis kepala bodohmu itu sampai botak." Inojin keheranan mendengar respon Boruto itu. Dia berkata, "Hah?" Tapi sebelum Inojin menanggapinya lagi, Boruto sudah pergi. Inojin berkata, "Hei, tunggu dulu." Setelah itu Inojin mengoceh sendiri di sebelah Koji dengan berkata, "Dia pikir dia itu siapa? Bisa-bisanya dia merasa berhak untuk mengatakan hal itu. Dia kan biang kerok yang sudah mengacaukan klan Uzumaki." Koji yang mengetahui kebenarannya hanya bisa diam mendengar ocehan Inojin itu. Kemudian beralih ke Konoha, tepatnya di ruang interogasi. Saat itu Kobu memanggil Mitsuki juga ke ruang interogasi. Mitsuki pun membuka pintu ruangan. Lalu Kobu berkata, "Sudah datang kau rupanya, masuklah." Lalu Kobu berkata kepada Konohamaru yang ada di hadapannya, "Kau sudah cukup, kembali dan lanjutkan tugasmu." Tapi sebelum Konohamaru benar-benar keluar ruangan, Sai menghubungi tim sensor. Dia berkata, "Tim sensor, ini Yamanaka Sai?" Tim sensor menjawab, "Ya, ini tim sensor, silahkan." Lalu Sai berkata, "Periksa riwayat sambungan komunikasi terbaru yang melibatkan Sarutobi Konohamaru dan pihak ketiga, terutama dalam beberapa menit terakhir." Setelah itu tim sensor memeriksanya, lalu memberikan informasinya kepada Sai. Tim sensor berkata, riwayat sambungan komunikasi Sarutobi Konohamaru yang terakhir adalah saat laporan rutin kemarin malam. Tidak ada riwayat sambungan baru dalam beberapa menit ini. Sambil menatap Konohamaru yang berjalan menuju pintu keluar, dia berkata, "Begitu ya, terima kasih." Saat itu Konohamaru pun menyadari Sai sedang melihat ke arahnya. Sementara itu Kobu mulai menginterogasi Mitsuki. Dia berkata, "Baiklah, Mitsuki anak dari si kriminal terkenal Orochimaru. Pada saat Boruto melarikan diri, kaulah yang berada paling dekat dengannya. Aku punya beberapa pertanyaan untukmu terkait keadaan saat itu." Setelah itu beralih ke Boruto yang ternyata pergi menemui Sumire untuk mengambil pedangnya. Dia langsung melihat pedangnya yang kini bentuknya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sumire berkata, "Bilah pedangnya kutempa dari bahan aslinya, tapi untuk menarik kekuatan dan menajamkannya semaksimal mungkin, aku mengubah bentuknya." Sambil melihat pedangnya, Boruto berkata, "Subanya masih sama seperti sebelumnya, tapi selain itu hampir semuanya menjadi baru." Lalu Sumire berkata lagi, "Bukan hanya itu, coba kau gunakan Kenjutsu aliran Uchiha Hagoromo milikmu. Genggam gagangnya, lalu aktifkan jutsunya 1 kali saja. Setelahnya, pedang itu akan terus mempertahankan jutsu itu dengan sendirinya." Kemudian Boruto pun mencobanya sesuai instruksi Sumire. Lalu cakra pun mengalir ke pedangnya. Boruto berkata, "Memang hanya sedikit, tapi pedang ini menghisap cakraku." Sumire berkata, "Ya, tapi tidak perlu khawatir. Sebagai gantinya, kau tidak perlu membagi konsentrasimu lagi. Efek Hagoromo akan tetap aktif selama cakramu masih ada." Saat itu Boruto benar-benar
terkesan. Dia berkata, "Begitu ya, ini bagus sekali." Kemudian Sumire berkata lagi, "Tapi hati-hati, kalau orang yang cakranya tidak terdaftar menyentuh pedang itu, cakranya akan terserap habis." Boruto menanyakan alasannya kenapa. Lalu Sumire menjawab dengan berkata, "Itu sistem perlindungan awal untuk berjaga-jaga kalau pedang itu direbut oleh musuh. Aku sudah mendaftarkan cakra milikmu dan Sasuke-san. Lalu untuk mengerjakannya, aku pun mendaftarkan cakraku." Setelah itu Boruto memasukkan pedangnya lalu berkata, "Baiklah, ini dilengkapi dengan pengamanan dari alat ninja ilmiah ya. Bagus sekali." Tapi saat itu Sumire memasang wajah yang serius sambil berkata, "Lalu ada satu hal lagi. Dalam pedang ini, aku menggabungkan sebuah bahan khusus." Boruto terlihat heran dan kebingungan mendengarnya, tapi kemudian beralih ke ruang Hokage. Saat itu Shikamaru memanggil Shikadai dan sudah menjelaskan situasi yang akan terjadi di Konoha kepadanya. Dia berkata, "Kira-kira seperti itu." Shikadai terkejut. Dia berkata, "Shinju akan datang menyerang?" Shikamaru menjawab, "Ya, dalam waktu dekat ini Konoha akan menjadi medan pertempuran. Selanjutnya aku akan menjalankan strategi berdasarkan informasi yang kita bahas barusan." Shikadai berkata, "Ayah bekerja sama dengan Boruto si buronan itu. Dia pelaku yang membunuh Nanadaime Hokage. Ayah sudah memaafkan dia. Sejak kapan? Apakah itu tindakan yang pantas dilakukan seorang Hokage?" Lalu Shikamaru menjelaskan alasannya. Dia berkata, "Sejak mengemban jabatan ini, aku telah bersumpah bahwa aku akan berpegang teguh pada pendirianku dalam situasi seperti apapun, seperti yang dilakukan Naruto. Saat ini pun tekad itu tidak berubah. Aku bukan berkompromi atau menyerah di bawah tekanan. Aku percaya bahwa ini adalah jalan yang terbaik demi melindungi Konoha sesuai dengan apa yang aku yakini. Kita butuh kerjasama Boruto untuk menghadapi para Shinju itu. Jika menurutmu itu tidak masuk akal, ya sudah, kau tidak perlu terlibat dalam operasi kali ini. Ini bukan perintahku sebagai Hokage. Hanya saja, kalau itu yang kau pilih, aku ingin kau merahasiakan semua yang kita bahas tadi. Tentukan pilihanmu sendiri." Shikadai pun mulai berpikir, lalu berkata, "Sudahlah, lebih baik perintahkan saja padaku." Dalam rencana itu, Himawari juga terlibat kan? Sama seperti Sarada, dia ingin membantu Boruto. Dia sebodoh itu sampai-sampai memilih menjadi shinobi untuk membantu Boruto. Chocho tidak akan membiarkan Himawari berjuang sendiri. Aku dan Inojin pun sependapat tentang hal itu. Jika demi menjalankan perintah Hokage, sebagai shinobi, aku akan mempertaruhkan nyawa, meski itu artinya harus mengesampingkan pandangan pribadiku mengenai Boruto. Setelah itu beralih ke Inojin dan Koji yang sedang berbincang. Inojin berkata, "Hei, jika kau tahu apa yang akan terjadi mulai saat ini, bukankah kau bisa menjelaskannya dengan lebih detail? Kenapa informasi yang kau berikan selalu setengah-setengah?" Lalu Koji menjelaskan alasannya dengan berkata, "Sebagai perumpamaan, apakah kau akan tetap menghadapi Jura demi Himawari jika kau sudah tahu nyawamu yang akan jadi taruhannya? Kalau kau tahu, mungkin kau akan ragu. Mungkin saja kakimu akan lemas hingga kau tak mampu bergerak. Jika itu yang terjadi, seandainya pada saat itu kau tidak meregang nyawa, apakah Himawari bisa membangkitkan kekuatannya itu? Yang ingin kukatakan adalah, setiap aku menyampaikan gambaran masa depan yang kusaksikan pada orang lain, maka ada kemungkinan masa depan itu akan berubah meski hanya sedikit. Semakin ideal perkembangan di masa depan yang akan datang, akan lebih baik jika hal itu tidak diketahui banyak orang. Karena apapun yang kusampaikan dengan niat baik, mungkin saja berujung pada perkembangan yang tidak terduga. Dengan kata lain, kesadaran dan tindakan yang diperbuat orang-orang seperti kita, para singularitas yang mengetahui fragmen masa depan, seringkali mempengaruhi perkembangan selanjutnya secara signifikan, entah dalam arti yang baik maupun dalam arti yang buruk. Seiring dengan bertambahnya singularitas, masa depan pun jadi semakin bercabang dan kompleks. Kalau itu terjadi, masa depan akan semakin sulit diprediksi, dan Jippo akan kehilangan keunggulannya. Kepada siapa, apa, dan sampai mana aku bisa menyampaikannya? Untuk mencapai masa depan yang ideal itu, aku harus mengambil keputusan dengan sangat hati-hati. Setelah mendengarnya, Inojin berkata, "Kalau begitu, karena kau sengaja tidak menceritakan detailnya, berarti saat ini kita hanya perlu mengikuti alur dan semuanya sedang berjalan menuju hasil yang baik kan? Apa benar begitu?" Koji menjawabnya dengan berkata, "Apakah yang aku pilih itu benar atau salah? Hanya bisa ku ketahui setelah melihat hasilnya. Informasi yang krusial akan kusampaikan. Langkah seperti apa yang akan kita ambil untuk menghadapi musuh yang menghadang, semuanya bergantung pada Shikamaru dan Boruto." Tapi, sebelum menyelesaikan ucapannya, kita diperlihatkan sebuah masa depan di mana Eida sudah tewas di lahap pohon Shinju. Lalu Himawari pun sudah tewas di dekapan Inojin. Setelah itu Koji melanjutkan ucapannya dengan berkata, "Setidaknya, ayo kita ubah masa depan supaya Eida maupun Himawari tidak perlu kehilangan nyawanya." Beberapa saat kemudian, terdengar suara Shikamaru yang berkomunikasi dengan seluruh tim yang akan menjalankan operasi menghadapi Mamushi. Timnya jelas ada Shikamaru, Koji, dan Inojin. Lalu ada Eida, Daemon, dan Sarada. Lalu ada Chocho dan Himawari. Ada juga Shikadai, Konohamaru, Mitsuki, dan Delta. Kemudian ada Kawaki, Amado, Sumire, dan tentunya Boruto. Saat itu Shikamaru berkata kepada semuanya, "Apa kalian bisa dengar? Di sini Shikamaru. Sebelumnya, biar ku perjelas dulu. Ini adalah sambungan tidak resmi yang tidak tercatat dalam riwayat sambungan kalian. Mulai saat ini,
sini, kalian semua yang bisa mendengar suaraku adalah pihak-pihak yang akan kulibatkan dalam operasi kali ini. Kalian dipilih berdasarkan dua alasan utama. Alasan pertama, kalian tidak menunjukkan keengganan untuk bekerja sama dengan Boruto. Setidaknya selama operasi ini berlangsung. Hingga saat ini, Konoha masih menganggap Boruto sebagai musuh dan menjadikannya sebagai target pembasmian. Selama operasi berlangsung, sudah diperkirakan bahwa akan ada yang berusaha menghambat tindakannya. Kuharap kalian semua bisa membantu pergerakan Boruto di desa sambil tetap waspada terhadap gerak-gerik musuh. Alasan kedua berkaitan dengan jaringan komunikasi yang kita gunakan ini. Jaringan khusus ini dibuat dengan jutsu baru Yamanaka Inojin yang bernama Shindenjin no Jutsu. Saat itu kita melihat Inojin sudah memproyeksikan sesuatu yang sepertinya proyeksi Konoha, dan proyeksi Konoha itu direkam oleh kata Koji, lalu dikirim kepada Shikamaru sehingga Shikamaru bisa memantaunya juga. Kemudian Shikamaru berkata lagi, musuh kita adalah Shinju bernama Mamushi, monster yang bisa membelah diri menjadi beberapa individu. Ditambah lagi, kelihatannya dia bisa menghapus reaksi cakra miliknya sendiri, sehingga posisinya tidak bisa dilacak oleh jaringan sensor desa. Disitulah peran jutsu baru Inojin, yaitu Shindenjin no Jutsu diperlukan. Setelah itu Inojin berbicara dan menjelaskan tentang jutsunya kepada semuanya. Dia berkata, bagian di mana kita bisa melakukan percakapan jarak jauh sama dengan Shindenjin no Jutsu yang biasa. Yang membedakan jutsu ini adalah dengan menjadikan setiap orang yang terhubung dalam jaringan sebagai pengganti penerima sinyal. Aku bisa merasakan vibrasi dari objek yang ada di sekeliling masing-masing dari kalian. Sumire keheranan. Dia berkata, apa? Vibrasi? Inojin melanjutkan ucapannya dengan berkata, vibrasi yang dikeluarkan setiap objek menghasilkan gelombang dengan frekuensi yang berbeda-beda. Aku akan melacak titik lokasi Mamushi yang luput dari sensor cakra dengan mengidentifikasi frekuensi getaran yang mereka hasilkan. Chocho yang mendengarnya kebingungan. Dia berkata, jadi maksudnya bagaimana? Lalu Shikamaru berkata, kalian tidak perlu memusingkan detailnya. Inojin dan aku akan mendeteksi jumlah dan posisi musuh, lalu memberitahukannya pada kalian. Hanya itu. Akan tetapi, jumlah orang yang bisa tersambung secara bersamaan melalui Shindenjin no Jutsu tidaklah banyak. Itulah alasanku membatasi anggota operasi kali ini. Chikadai sangat terkejut mengetahui bahwa Inojin memiliki jutsu baru. Dia berkata, Inojin, sejak kapan dia punya jutsu seperti ini? Lalu Shikamaru melanjutkan ucapannya dengan berkata, supaya tidak semakin lama, selanjutnya aku akan menjelaskan kekuatan Mamushi dan cara untuk menanganinya. Ini akan menjadi inti strategi dari operasi kali ini. Tidak lama dari itu, Inojin mulai menyadari sebuah pergerakan aneh dalam proyeksinya. Lalu di sebuah tempat di Konoha, ada satu Mamushi yang menghampiri dua penduduk Konoha. Dia bertanya, halo bro, mau tanya, gadis yang bernama Eida ada di mana ya? Kemudian Inojin terkejut dan sudah bisa memastikan bahwa pergerakan dalam proyeksinya itu adalah para Mamushi. Inojin berkata, itu dia, Mamushi sudah muncul di desa. Shikamaru pun sudah melihatnya. Dia berkata, ya, aku sedang melihatnya juga. Tenanglah Inojin, fokuslah pada jutsumu. Setelah itu Shikamaru memberitahu informasi itu kepada timnya dengan berkata, musuh ada di distrik C, area 36. Ada 8 dari mereka dalam jarak 10 meter. Sementara Koji langsung memberitahu Boruto simbol mana yang paling dekat dengan lokasi Mamushi. Koji berkata, Boruto, simbol terdekat dari sana adalah lubang kunci. Sambil bersiap melakukan teleportasi, Boruto berkata, oke. Tidak lama dari itu, Boruto tiba di lokasi simbol lubang kunci yang dipegang salah satu kata Kashin Koji. Setelah itu Boruto langsung terbang menuju lokasi Mamushi berada. Shikamaru berkata, sial, dia muncul beberapa hari lebih cepat dari yang kudengar. Koji berkata, inilah contohnya, masa depan sudah mulai berubah. Sementara itu Kawaki pun sudah mulai bersiap mengenakan rompinya setelah mendapatkan upgrade limit dari Amado. Kawaki berkata, sialan, tunggu saja kalian. Sedangkan Eida terlihat pucat. Dia berkata, sangat menjijikan, rasanya aku menjadi mual. Lalu Daemon berkata, aku tidak akan membiarkan dia menyentuh kakak walau hanya seujung jari. Lalu Sarada yang masih bersama Eida mulai bergegas untuk kembali ke pusat Konoha. Dia berkata, aku akan segera kembali, tapi dia dihentikan oleh Shikamaru. Shikamaru berkata, tunggu dulu Sarada, berdasarkan karakteristik kemampuannya, ada kemungkinan belahan diri Mamushi sudah berpencar. Lalu Shikamaru memberi perintah kepada tim 10 untuk menuju ke bagian timur distrik D. Sementara tim 7 diminta untuk bersiaga di bagian utara distrik B. Shikamaru pun menanyakan situasi terkini Mitsuki yang sedang diinterogasi. Dia berkata, Mitsuki, bagaimana situasi di sana? Mitsuki berkata, sepertinya mereka masih ingin menahanku di sini. Apakah sebaiknya aku terobos paksa saja? Shikamaru berkata, tidak, jangan sekarang. Aku tidak ingin memprovokasi mereka tanpa alasan. Tunggu saat yang tepat. Bergeraklah dengan memanfaatkan kekacauan yang terjadi di desa. Akan kupikirkan cara untuk menciptakan kesempatan itu. Mitsuki pun memahaminya. Dia berkata, baiklah. Kemudian Shikamaru berbicara kepada semuanya dengan berkata, dengar, target Mamushi adalah Eida. Pastikan kalian selalu siap untuk bergerak menuju lokasi Eida di bagian timur distrik A. Boruto akan berpindah ke setiap titik menggunakan Hiraishin no Jutsu. Kawaki pun akan memberikan bantuan jika dibutuhkan. Kembali ke Mamushi yang sedang menanyakan lokasi Eida. Salah satu penduduk
penduduk tadi berkata, "Kau tanya Eida ada di mana? Mana kami tahu." Penduduk lainnya berkata, "Dari mana datangnya kakek mesum ini?" Lalu di atas mereka ada salah satu mamushi lagi. Dia berkata kepada mamushi yang ada di bawah tadi, "Terserah saja kalau kau mau membunuh mereka, tapi jangan rusak bangunannya. Aku tidak mau dimarahi Jura." Dua penduduk tadi melihat ke atas sambil berkata, "Hah? Itu kakek yang sama. Pasti Bunsin ya?" Lalu mamushi yang di bawah tadi pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Kalau kalian tidak tahu, ya sudah, aku permisi dulu." Tapi salah satu penduduk tadi berkata, "Tunggu dulu, kau ini apa?" Setelah itu tiba-tiba Boruto muncul di hadapan mereka. Dia langsung menebas kepala dan mata Rinnegan mamushi itu hingga hancur. Boruto berkata kepada dua penduduk tadi, "Kalau kalian tidak ingin mati, pergilah dari sini sekarang juga." Dua penduduk itu berkata, "Kau, Boruto." Lalu mamushi yang ada di atas tadi yang sepertinya mamushi asli mulai membelah diri. Dia menciptakan 3 mamushi lagi yang langsung menyerang Boruto. Tapi Boruto masih bisa menahan serangannya dengan pedangnya. Melihat hal itu, dua penduduk tadi pun mulai berlari. Salah satunya berkata, "Kenapa Boruto bisa ada di desa?" Yang lainnya berkata, "Mana aku tahu. Pokoknya ayo lapor ke kepolisian." Sementara itu, Boruto berhasil menebas kembali salah satu mamushi di bagian mata Rinnegannya lagi. Tapi salah satu mamushi lainnya muncul dan menyerang Boruto dari belakang, yang membuat Boruto terjatuh bahkan harus menumpukan tangannya pada dinding. Tidak sempat untuk berpikir, mamushi langsung menyerang Boruto lagi. Tapi kali ini Boruto bisa menghindarinya. Tidak hanya sampai di situ saja, dua mamushi itu langsung menyemburkan api ke arah Boruto yang menghindar. Boruto terlihat memasukkan pedangnya, tapi terlambat. Api mengenai lalu membakar Boruto dan area sekitarnya. Mamushi asli terlihat panik. Dia berkata, "Oi bodoh, bangunannya jadi terbakar. Ah, ini gawat." Tapi tiba-tiba apinya perlahan menghilang. Mamushi yang melihatnya sangat terkejut, tapi dia lega karena apinya tidak tersebar dan membakar bangunan di sekitarnya. Hanya saja, dari balik api yang perlahan menghilang itu, terlihat sosok Boruto. Boruto ternyata mengaktifkan karmanya dan menyerap semua api itu menggunakan karmanya. Mamushi berkata, "Karma ya." Sementara Boruto berkata, "Cih, sampai sekarang pun aku masih tidak suka sensasi kesemutan aneh saat menyerap ini." Dan momen itu mengakhiri terjemahan resmi Boruto to Blue Vortex chapter 28. Sebelum berakhir ada sebuah catatan samping editor yang kali ini berbunyi, kekuatan yang diperolehnya adalah pedang bermata dua. Dia mempertaruhkan seluruh hidupnya demi menumpas para Shinjo. Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Silakan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, dan juga teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. アニマンガティックバイブスを感じて案じてアニメの魔法一緒に乗ろう漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たち